Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung, GERD, gejala pneumatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mengolah pikiran, ya kan? Mengolah pikiran, mengolah stres menjadi ketenangan. Nah itu. Jadi kenapa kita harus mengolah pikiran? Mengolah pikiran supaya tidak stres. Karena stres itu salah satu pemicu asam lambung atau gas asam lambung kita naik yang mengakibatkan reflux di katup esofagus kita yang menyebabkan di area ulu hati itu tidak nyaman karena dari turun naik lagi asam lambungnya ke atas kalau kita stres. Nah itu mengelola stres itu memang pertama itu kalau saya dulu sepengalaman saya selalu kadang saya sudah berusaha nih mengelola pikiran, berusaha nih mengelola stres. Saya nggak stres kalau seperti itu. Maksudnya stres itu enggak kok, saya nggak stres, tapi tiap hari memikirkan penyakit. Kalau baru-baru itu pasti kalian memikirkan penyakit aja. Dari bangun tidur mau tidur yang dipikirkan cuma penyakit aja. Itu saya alami juga kok teman-teman. Jadi otot-otot di tubuh itu kalian tegang terus, tegang yang mengakibatkan sensasi dan gejala itu selalu datang setiap hari, ya kan? Karena otot-otot kalian itu pikirannya tegang. Terus pikirannya tegang mengakibatkan stamina tubuh itu juga cepat terkuras dari pikiran yang selalu tegang, yang selalu berpikir keras. Itu mengakibatkan stamina kita berkurang. Yang padahal kita baru makan 2-3 jam sudah merasa kayaknya lemas lagi seperti itu. Akhirnya makan lagi karena memang pikiran itu menguras tenaga kita. Pikiran yang tegang, stres banget, apalagi ansietas itu membuat saraf-saraf kita itu memang tegang, otot juga tegang, pikiran tegang. Nah itu bagaimana sih mengelola pikiran itu, ya kan? Mengelola pikiran biar dapat mengelola stres kita, biar tidak asam lambungnya naik, terus sensasi dan gejala itu tidak hadir setiap hari dan bisa mengelolanya. Nah ini kalau saya, sepengalaman saya kalau baru-baru dulu itu memang susah. Saya udah bilang saya nggak stres, saya nggak apa-apa, saya bisa nih mengelola. Tapi setiap hari memikirkan penyakit. Nah caranya, sekali lagi caranya dari bangun tidur, ya kan, sesudah berdoa, meregangkan otot-otot tubuh, itu berdoa dulu. Yang sekali lagi berdoa, ya Allah, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, masih diberi nafas. Terus sesudah berdoa meregangkan tubuh, santai. Jangan pikiran kita langsung ke arah yang ke depan. Tubuh kita masih di sini, pikiran kita sudah melayang jauh ke depan. Tetap aja tubuh di sini, pikiran kita di sini aja, nggak usah memikirkan yang jauh-jauh. Aduh, nanti dari sini kemana ya? Oh dari sini. Memang boleh, hidup itu seperti itu. Tapi kalau bagi kita lebih baik apa yang kita kerjakan tuh satu aja, satu dulu jangan pikirkan, udah satu kelar pikirkannya, jangan semua dipikirkan. Kalau saya dulu gitu, habis misalnya bangun tidur dulu udah mikirin penyakit, terus rumah kotor harus bersihin ini, dari sini harus ke sini, dari sini harus bersihin kendaraan motor, dari motor nih harus nyapu lagi, harus ngepel, nyuci piring, wah bejibun di kepala. Nah itu kita sederhanakan aja, sederhanakan biar satu-satu aja. Terus dicoba pelan-pelan aja, pelan-pelan. Maksudnya apapun yang kita kerjakan itu dibawa di pikiran kita itu santai aja. Oh ya nih kita mengerjakan ini, ya sudah kita kerjakan dengan ikhlas, sabar, santai. Pikiran kita tuh dibuat santai, nggak usah baru mengerjakan ini pengen yang lain, melompat lagi ke sana, satu-satu aja, satu-satu, dan dibuat santai dan setenang mungkin, ya kan? Dibikin rileks. Makanya kenapa banyak mentor yang lain juga bilang kenapa kita harus relaksasi pikiran kita,
lakukan olah napas diafragma, berzikir, ya kan, itu untuk merilekkan pikiran kita, merilekkan. Salah satunya misalnya olah napas, terus olah napas diafragma itu dari hidung ditahan di perut, keluarkan dari mulut pelan-pelan, terus yoga, berzikir biar kita tuh tenang. Nah itu salah, dan banyak caranya juga dengan selain olah napas, berzikir, terus yoga itu relaksasi, ya kan, itu juga kita apapun yang kita kerjakan kita santai dan tenang, nggak usah terburu-buru. Pikirkan satu yang kita pikirkan, sudah santai aja, pikirkan satu aja. Ada hidup itu nggak lepas dari masalah, tahu, tapi gimana cara mengelolanya, dibikin semudah mungkin, jangan dibikin serumit mungkin, dan pikirannya jangan kemana-mana. Misalnya kayak dulu zaman COVID, kayak saya dulu ya itu makanya terkena ansietas itu ya, belum baru terkena misalnya apa sih istilahnya dulu itu ya, belum masih gejala itu udah pikirannya macem-macem gitu ya kan. Jangan-jangan saya nanti terkena ini, jangan-jangan nanti saya ini, tetangga saya begini. Nah jadi pikirannya negatif terus, ya kan. Mengelola stres itu dengan ketenangan dan pikiran Anda selalu positif, harus positif, ya kan, harus positif, pikirannya tenang, dipikir satu-satu biar sensasi dan gejala itu nggak ada, dan selalu berpikir positif kalau kita memang baik-baik saja, ya kan. Yang salah itu cara pikir kita. Nah itu biar stresnya dapat kita kelola, yaitu salah satunya dengan yoga, ya kan, olah napas diafragma, terus berzikir kalau bagi yang muslim, terus tenang, lakukan satu persatu dengan kesabaran. Gak usah baru merasakan satu ini sudah meloncat ke pekerjaan yang kedua. Sudah pikiran satu-satu, ada masalah, serumit mungkin kita bikin semudah mungkin, ya kan. Dan kita nggak bisa ini berpikir terlalu keras. Ya udah, misalnya pekerjaan kantor, ya sudah, kerjakan satu-satu, dibikin senyaman mungkin, bukan serumit mungkin ya. Dan selalu berpikir positif. Itu kawan ya. Mengelola stres biar asam lambung tidak naik dan tidak ada sensasi dan gejala. Ansietas juga gejala psikosomatis. Kalau gitu mengelola stres dengan hidup tenang, pikiran ditenangkan, yang rumit kita permudah, mengerjakan sesuatu dengan sabar dan tenang satu persatu, seperti itu. Oke kawan, jadi mengelola stres itu sebetulnya dari pola pikir kalian juga, dari pola pikir yang terlalu ke depan, pengennya harusnya tubuh dan pikiran kita di sini, pikirannya sudah jauh melayang ke sana dan memikirkan yang banyak yang nggak perlu. Jadi tubuh kita di sini, pikiran kita juga di sini. Ya udah, misalnya ada cuci piring, ya nyuci piring dulu satu aja, yang nanti aja. Dibaringi ketenangan, kesabaran, dan dilaksanakan dengan enjoy aja, enjoy. Selesai baru pikirkan yang lain, seperti itu. Oke, ya, mengelola stres biar asam lambung dan ansietasnya tidak ada sensasi dan gejala. Setiap kerjaan dengan tenang, yang rumit dibikin mudah, terus berzikir, terus ya relaksasi pikiran dengan yoga, terus olah napas diafragma, dan melaksanakan selain hobi apapun, ya itulah mengelola stres ya. Tetap semangat, kalian pasti lebih baik setiap harinya. Saya juga lagi kerja ini ya kan, hari libur, hari Sabtu kerja santai aja, dan saya masih ada sensasi dan gejala ya masih, tapi bisa dikondisikan dengan apa? Pikiran saya, oh ya ini ada sensasi masih sedikit, ya sudah santai saja. Olah napas, minum air hangat sedikit-sedikit, ngobrol dengan teman, hilang sendiri, seperti itu. Oke, salam sehat, tetap optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.